dijawab adalah si Thomas Djorghi ini kayaknya vampir deh. Kenapa sih, Bu? Ya masih begitu aja mukanya, dia udah berapa loh usianya udah loh? puluhan tahun loh ya, ini pasti ya. Udah hampir ke kepala 5 deh kalau nggak salah. Tapi tidak menua ya. Itu Bener. dia, apa rahasianya tuh? Itu, tapi kita juga akan melihat bagaimana proses perjalanan karir seorang Thomas Djorghi hingga sampai saat ini gitu. Lihat aja, ini dia tayangannya. Disebut-sebut tak menua, dianggap tak kalah memesona dengan anak muda meski sudah lebih dari setengah abad umurnya, Thomas Djorghi selalu fokus dengan penampilan. Menapaki karir sebagai model jadi bekal bagi Thomas Djorghi untuk tetap trendy. Namun kini ada satu hal yang membuatnya risau terkait penampilan. Sering menggunakan jaket sebagai pelengkap busana, ternyata ditujukan artis serba bisa ini untuk menutupi berat badan yang melonjak tajam. Bobot tubuh naik 10 kg dari berat badan ideal yang membuatnya mulai kesulitan bernafas. Juga mudah lelah saat berkegiatan. Maka jadilah rutinitas menguras keringat di pusat kebugaran sebagai jalan ninja untuk menurunkan berat badan. Gue gemuk banget nih, ini tergemuk dalam sejarah hidup. Jadi iya, jadi kayaknya programnya mau dikurusin deh. Gitu. Emang berapa? Maksudnya? Kayaknya naik 10 kilo masalahnya. Dari umur, dari apa, timbangan gue yang terdahulu naik 10. Jadi kayaknya waduh. Harus benar-benar nurunin, ya minimal turunin 8 kilo lah. Kalau naik tangga nih, ngos-ngosan. Jadi gue tuh pas, katanya nggak terlalu ya. Tapi dulu kalau flashback, aku dulu kayak lebih tirus, badannya lebih jaga gitu. Lebih ke kardio aja. Jadi kardio itu lebih lari, jalan, terus gym juga benar. Jadi fokus ke badan dulu deh. Dikenal sebagai model, Unjuk Taji sebagai penyanyi, juga tak sekali dua kali menjadi bintang peran, Thomas Djorghi tak pernah lupa tentang awal-awal karirnya di industri hiburan. Termasuk soal gaya sekalipun, Thomas Djorghi masih mengingat dengan jelas di era mana dan di momen apa suatu gaya digunakan dalam menyempurnakan penampilannya. Salah satu yang paling diingat adalah potongan rambut yang kerap berganti. Saat duduk di bangku SMA, Thomas Djorghi sampai meminta izin ke sekolah untuk memiliki rambut gondrong karena tuntutan pekerjaan. Inilah kisah yang langsung teringat olehnya ketika tim Insert memperlihatkan salah satu video lawas sang artis. Pendek deh, tapi nggak pendek cepak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu pendek sampai tipis gitu kan. Nah, ke mukanya jadi semakin bulat. Nah, kalau sekarang kan diimbangin antara rambut sama muka itu supaya nggak kelihatan cabi banget masih gitu. Tapi waktu itu sempat gondrong banget kan segini. Itu lagi pengen gondrong. Lama-lama kok gue kusam, kok kayak nggak terurus ya gitu. Aku potong gitu. Ini 1989. Lahir? Udah lahir? Udah, belum. 89 loh. Iya. Ini saya SMA ini. Oh, wah. Ini saya minta izin ke sekolah karena gondrong banget. Gondrongnya gondrong keriting gitu loh. Ini asli sih, nggak dikali-kali, ini asli begini. Jadi ini minta izin ke sekolah untuk rambutnya digondrongin untuk kepentingan film. Syuting nih, saya jalan kaki nih. Ini kalau dari lokasi ini kan di Kuningan nih. Pulang saya jalan kaki tuh ke Culitan. Jalan kaki, kan nggak ada kendaraan, nggak ada apa zaman dulu ya. Nah, terus transportasinya pun habis, jadi tidurnya di emper Altebus. Masih mengingat jelas video di penghujung era 80-an, Thomas Djorghi juga mampu merekat cerita tentang salah satu videonya di awal era 2000-an. Ketika dirinya mulai dikenal sebagai penyanyi, Thomas Djorghi bagikan kisah pilu tentang pahitnya perjuangan mengejar impian di dunia hiburan. Terkenal di depan sorot kamera, Thomas Djorghi sempat lama berkawan dengan hidup pas-pasan. Saat banyak artis punya mobil mewah sebagai moda transportasi, maka Thomas Djorghi harus berjalan kaki dengan jarak jauh untuk tiba atau pulang dari lokasi syuting. Saya tahun 2003. Itu kan zamannya itu ya masih muda-mudi juga ya. Muda belia. Ya kan, muda belia ya. Bener. Itu Ini umur sama-sama berapa rindu. itu, Pak? Ini umur 34-35 tahun. Oh, Tapi terlihat brownish ya. iya kan? Ini selain syutingnya jadi odol juga zamannya jarang pakai mobil, lebih sering pakai kaki, jalan kaki gitu. Emang nggak ada.
Kalau irit ya bisa. Ini nggak ada. Jadi nikmatin aja jalan kakinya itu. Dari Bogor tuh, Bogor ke Cililitan. Nah, tiba di Cililitan itu jalan kaki tuh sampai kemanapun kita berada itu. Berjalan kaki saat merintis karir jadi satu cerita yang terus dikenang hingga sekarang. Dan di usia tak lagi muda, Thomas Djorghi tak kehilangan rasa percaya diri bersaing dengan bintang-bintang baru di panggung hiburan. Soal paras, boleh diadu. Soal gaya, ia mampu tampil kekinian. Tapi benarkah soal padu-padan busana, Thomas Djorghi kerap bertanya pada para keponakan agar tetap trendy di setiap era? Nah, saya dari dunia modeling awalnya. Jadi tahu apa pantesnya nggak pantesnya gitu, terus lagi ngetren apa sekarang, mungkin karena itu. Dan termasuk orang yang kalau pakai baju apa juga nggak masalah gitu. Terus kadang-kadang minta pendapat dari ponakan-ponakan nih, karena yang muda-muda nih, Om kalau begini bagusnya baju ini sama ini, juga Om bagus yang ini sama ini gitu. Wah, pakai apa aja keren lah kalau Om Thomas ini. Om Thomas mulai dipanggil Om. Ponakannya pada manggil Om soalnya. Kakak Thomas, Kakak dong nggak kelihatan loh. Padahal katanya naiknya agak tinggi, nggak kelihatan, cuma agak berisi doang. Makin seger loh Makin malah. seger, makin bagus. Dan itu karena ada 9 bahan pokok. Judul lagunya Iya, ya. judul lagu dia gitu. 9 bahan pokok. Di dalam bercinta, jangan sampai Bener, kurang bener, satu. bener. Gitu. Itu